Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aminuddin dari mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan kelas 2C dengan NIM 20000005134. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa sistem bumi, bulan, dan matahari. Tanggal pelaksanaan 23 Juni sampai 23 Juni. Jam pelaksanaan jam 4 sore sampai selesai. Jadwal pelaksanaan: 1. Mempelajari LKM, mempersiapkan alat dan bahan, melakukan praktek, menyimpan data di LKM, menjawab soal di LKM, membuat video, mengupload ke YouTube, mengumpulkan LKM. Semuanya dilakukan pada hari Rabu 23 Juni 2021. Alat dan bahan: ada bola plastik, saya lihat ada tali kenur, lidi, alat tulis, dan alat perekam. Di sini ada prosedur kerja, kegiatan 2, hasil pengamatan, membuat replika matahari, membuat replika bumi, membuat replika bulan. Yang kedua, membuat simulasi sistem matahari, bumi, dan bulan. Semuanya di video terpisah. Diskusi. Anda telah membuat replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Dalam sistem ini, gaya gravitasi memegang peranan penting. Uraikan peran tersebut berdasarkan sumber belajar yang Anda baca sebelumnya. Gaya gravitasi sangat berperan penting. Dikarenakan gaya gravitasi matahari, maka bumi tetap berada dalam porosnya dan bergerak mengitari matahari dalam orbitnya. Begitu pula bulan. Dengan gaya gravitasi bumi, maka bulan tetap berada dalam porosnya dan bergerak mengitari bumi dalam orbitnya. Dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Uraikan dampak rotasi bumi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dampak rotasi bumi terhadap kehidupan sehari-hari diantaranya terjadinya siang dan malam, terjadinya perbedaan waktu di bumi, terjadinya gerak semu matahari, mengakibatkan bentuk bumi menjadi pekat di kedua kutubnya, dan rotasi bumi mengakibatkan terbentuknya magnet bumi, medan magnet bumi. Selain berotasi, bumi juga mengalami revolusi terhadap matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Hal ini tentu membawa dampak bagi kehidupan di planet bumi. Uraikan dampak tersebut. Dampak revolusi bumi terhadap kehidupan. 1. Terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. 2. Terjadinya gerak semu matahari. Yang ketiga, terjadinya perubahan musim. Tentunya terjadinya perubahan pada rasi bintang dan terciptanya sistem penanggalan kabisat. Bulan merupakan satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bulan berevolusi terhadap bumi setiap 29,5 hari. Waktu yang sama juga digunakan bulan untuk satu kali berotasi. Uraikan dampak revolusi dan rotasi bulan selama waktu tersebut. Dampak revolusi dan rotasi bulan terhadap kehidupan. Yang pertama, terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, terjadinya berbagai macam fase bulan. Yang ketiga, perubahan jumlah hari pada bulan Hijriah. Yang keempat, terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan terbentuknya penanggalan Jawa. Berdasarkan penjelasan nomor 4, uraikan pula tentang fase bulan dan pembagian waktunya. Fase bulan dan pembagian waktunya. Pertama, fase bulan baru. Fase ini menandakan dimulainya bulan baru pada penanggalan Hijriah. Yang kedua, fase bulan sabit. Fase ini bulan terlihat menyerupai bulan bentuk sabit. Fase ini terjadi pada tanggal 1, 2, dan 3. Fase bulan paruh awal. Fase ini bulan terlihat berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Fase bulan cembung awal. Fase ini bulan terlihat menjadi cembung atau mulai terlihat 3/4 bagian bulan. Fase ini terjadi pada tanggal 10, 11, dan 12. Fase bulan purnama. Fase ini bulan terlihat penuh. Fase ini terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15. Fase bulan cembung akhir.
Fase ini bulan terlihat menjadi cembung atau mulai terlihat 3/4 bagian bulan. Fase ini terjadi pada tanggal 17, 18, dan 19. Fase bulan paruh akhir. Fase ini bulan terlihat berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 21, 22, dan 23. Fase bulan sabit akhir. Fase ini bulan berbentuk sabit. Fase ini terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29. Berdasarkan simulasi gerhana matahari yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana matahari total dan sebagian. Gerhana matahari total terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari akan tertutupi oleh bulan yang menyebabkan bumi mengalami gelap gulita. Gerhana matahari sebagian terjadi karena matahari, bulan, dan bumi tidak berada dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari tertutupi oleh sebagian permukaan bulan, yang menyebabkan matahari hanya kelihatan separuh dari bumi. Berdasarkan simulasi gerhana bulan yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana bulan total dan sebagian. Gerhana bulan total terjadi karena matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, sehingga pada malam hari cahaya matahari tidak dapat dipantulkan kembali oleh bulan karena tertutup oleh bayangan bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi karena matahari, bumi, dan bulan tidak berada dalam satu garis lurus, sehingga pada malam hari cahaya matahari tetap dapat dipantulkan kembali oleh bulan ke bumi, meskipun hanya sebagian permukaannya yang terlihat dari bumi. 8. Pergantian musim merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Uraikan hubungan mekanisme pergantian musim di bumi dengan posisi matahari terhadap bumi beserta alasannya. Mekanisme pergantian musim di bumi terjadi karena posisi bumi dalam mengelilingi matahari miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Ketika kutub selatan bumi condong jauh dari matahari, maka bumi selatan mengalami musim dingin, dan karena kutub utara condong dekat dengan matahari, maka bumi bagian utara mengalami musim panas. Begitu pula jika sebaliknya terjadi. Pada bulan Juni, kutub utara bumi berdekatan pada matahari, sedangkan kutub selatan berjauhan dengan matahari. Perkiraan apa yang terjadi pada kutub utara, kutub selatan, dan daerah khatulistiwa? Pada kutub utara terjadi musim panas dikarenakan kutub utara berdekatan dengan matahari. Pada kutub selatan terjadi musim dingin dikarenakan kutub selatan berjauhan dengan matahari. Sedangkan daerah khatulistiwa tidak terpengaruh karena letaknya yang berada di tengah bumi, sehingga sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Sistem penanggalan sangat erat kaitannya dengan sistem matahari, bumi, dan bulan. Uraikan sistem penanggalan Hijriah atau Qamariyah berdasarkan perspektif ini. Sistem penanggalan Hijriah atau disebut sistem kalender Islam hanya digunakan untuk menentukan hari-hari keagamaan Islam. Perhitungan kalender Hijriah didasarkan pada pergerakan bulan mengelilingi bumi, sehingga satu bulan dalam kalender Hijriah dihitung dari sekali revolusi bulan mengelilingi bumi. Maka tahun Hijriah sering disebut sebagai tahun bulan. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Jadi, berdasarkan seluruh kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa rotasi, revolusi, serta gerhana dapat mempengaruhi kehidupan di bumi ini. Sekian dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Bila berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotasi bumi ialah gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau merupakan melawan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam, walaupun dengan panjang siang dan malam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Revolusi bumi ialah proses putaran bumi saat mengelilingi matahari. Satu kali lintasan bumi atau satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun. Satu revolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut orbit bumi. Bumi mengelilingi matahari dari arah barat menuju ke arah timur. Rotasi bumi sekaligus revolusi bumi merupakan gerakan bumi mengelilingi porosnya atau sumbunya bebarengan dengan gerakan bumi dalam mengelilingi matahari.
Rotasi bulan ialah proses perputaran bulan dalam porosnya atau sumbunya. Dalam satu kali rotasi, bulan membutuhkan waktu 29 hari atau 1 bulan. Revolusi bulan ialah proses perputaran bulan dalam mengelilingi bumi. Dalam satu kali revolusi bulan membutuhkan waktu 29 hari atau 1 bulan, sama dengan waktu rotasinya. Inilah yang membuat wajah bulan selalu sama ketika dilihat dari bumi. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari akan tertutupi oleh bulan, yang menyebabkan bumi mengalami gelap gulita meskipun hanya sesaat. Gerhana matahari sebagian terjadi karena matahari, bulan, dan bumi tidak berada dalam satu garis yang lurus, sehingga cahaya matahari tertutupi oleh sebagian permukaan bulan yang menyebabkan matahari hanya kelihatan separuh dari bumi. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi karena matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis yang lurus, sehingga pada malam hari cahaya matahari tidak dapat dipantulkan oleh bulan kembali karena tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bumi mengalami gelap gulita. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi karena matahari, bumi, dan bulan tidak berada dalam satu garis yang lurus, sehingga pada malam hari cahaya matahari tetap dapat dipantulkan oleh bulan ke bumi, meskipun hanya sebagian permukaan yang terlihat dari bumi.